Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berterima kasih kepada Partai Nasdem yang telah memilih Anies Baswedan sebagai salah satu bakal calon presiden 2024. Bagi Anies, Partai Nasdem membuat terobosan baru, memilih bakal calon presiden yang bukan berasal dari kader partai politik. Selain Anies, dari kalangan militer, ada Panglima TNI Andika Perkasa juga menjadi pilihan bakal calon presiden Partai Nasdem. Meski namanya disebut sebagai bakal calon presiden, Anies masih fokus menuntaskan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta tahun 2020. Pertama, Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Terkuak 3 nama calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat Nasdem. Di acara Rakernas Nasdem, Sang Ketum Surya Paloh mengumumkan langsung 3 nama yang masuk kriteria sebagai capres dan memenuhi persyaratan partai. Surya Paloh mengumumkan berdasarkan urutan baca, yakni Gubernur Jakarta Anies Baswedan, lalu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah. Keputusan Partai Nasdem menjadi modal untuk menjajaki koalisi untuk Pilpres 2024. Terkait dengan Bapak Andika Perkasa, variabel yang lebih kualitatif. Bagaimana komitmen menjaga negara bangsa, bagaimana komitmen menjaga stabilitas, dan kemudian keseimbangan antara representasi sipil dan militer. Tentunya hanya akan ada satu nama yang nantinya menjadi capres yang diusung Nasdem, menunggu saat yang tepat untuk diumumkan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Nasdem memilih 3 capres yang salah satunya berani mengusung TNI aktif, yakni Jenderal Andika Perkasa. Bagaimana kemudian dampak dari nama yang sudah dikeluarkan oleh Partai Nasdem? Kita bahas petang hari ini bersama dengan pengamat politik CSIS, Arya Fernandes. Selamat petang, Mas Arya. Selamat petang, Nilu. Apa kabar? Sehat. Mas Arya, Nasdem resmi ya akhirnya mengusung 3 nama bakal calon presiden. Tapi satu yang menarik adalah ada nama Jenderal Andika Perkasa, Panglima TNI, masih aktif begitu. Apa yang Anda lihat dari munculnya nama Andika Perkasa ini? Baik, terima kasih, Nilu. Saya kira Nasdem memberikan 3 pilihan ya kepada partai-partai koalisi untuk memilih di antara 3 nama yang ditawarkan. Ada Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Andika. Nah, dengan begitu saya kira Nasdem lebih punya banyak opsi atau peluang untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai lain ya. Misalnya dia akan mencoba bertemu dengan partai-partai yang kira-kira punya preferensi ke salah satu calon tersebut gitu. Nah, dengan memberikan ini saya kira adalah strategi politik juga yang digunakan oleh Nasdem untuk menyediakan pilihan pada 3 nama itu. Nah, terkait Jenderal Andika, saya kira Panglima TNI ini selalu menjadi magnet politik, terutama menjelang pelaksanaan pemilu ya. Kita ingat sebelumnya ada Pak Gatot juga yang digadang-gadang akan ikut kontestasi politik, tapi memang tidak mudah bagi seorang Panglima TNI, apalagi misalnya dengan potensi kemenangan yang rendah untuk diusung oleh partai-partai. Nah, tapi untuk Jenderal Andika, saya kira kalau kita lihat masa pensiun beliau ini kan di sekitar akhir Desember tahun ini. Nah, sementara pendaftaran calon presiden itu akan dimulai pada Oktober 2023. Nah, artinya memang masih jarak antara masa pensiun dengan pendaftaran itu masih cukup lama, sehingga tentu bagi seorang Jenderal Andika masih ada waktu untuk misalnya membangun komunikasi. Ya. Oke, tapi Mas Arya begini, ketika seorang jenderal aktif namanya disebut dalam kancah politik begitu,
Apa pengaruhnya pada seorang Jenderal Andika? Saya tidak melihat banyak pengaruh ya soal kepemimpinan beliau di TNI, dan karena memang kita tahu kepemimpinan TNI yang sangat ketat, yang sangat instruksional gitu ya, dan tentu ini kan baru soal usulan nama-nama ya. Ya. Usulan nama-nama yang diusulkan oleh salah satu partai politik yaitu Nasdem untuk dipertimbangkan partai-partai lain untuk ikut berlaga di Pilpres mendatang. Jadi tidak akan berpengaruh begitu, Mas Arya? Ya, saya kira kan tentu ya seorang prajurit aktif tentu tidak diberikan kesempatan oleh undang-undang untuk terlibat aktif dalam politik praktis ya. Oke. Tapi kalau nanti Jenderal Andika sudah pensiun dan waktunya akhir tahun ini, tentu kesempatan itu tersedia. Dan untuk saat ini ketika misalnya beliau belum melakukan aktivitas politik misalnya, memang saya kira tidak ada yang dilanggar juga, karena ini kan baru opsi yang ditawarkan oleh Partai Nasdem. Karena ada pro dan kontra. Ini ada tweet yang dituliskan oleh Andi Arief ya, kita tahu dia adalah Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, mengatakan begini kan. Bolehkah Pak Andika dipinang menjadi calon presiden, calon capres gitu? Pasti boleh, namun menggodanya berpolitik di saat menjadi Panglima TNI, saya tidak mengerti maksud Pak Surya Paloh. Bagaimana Anda melihat tweet ini? Ya, saya kira memang ini situasi yang cukup rumit ya. Karena memang kita agak susah juga membatasi partai-partai politik untuk mengekspresikan pilihan-pilihan politiknya pada satu kandidat gitu. Dan mengusulkan nama Jenderal Andika tentu satu opsi yang ditawarkan oleh Nasdem ya. Dan saya kira saya tidak dalam posisi apakah pilihan Nasdem itu untuk saat ini sebagai Jenderal Andika itu sebagai seorang panglima itu tepat atau tidak. Tapi saya kira ini menunjukkan bahwa memang TNI masih dilihat oleh elit kita, oleh partai politik dan juga oleh pemilih sebagai salah satu alternatif dalam proses kandidasi pemilu 2024 mendatang. Meskipun kalau kita lihat dalam survei-survei opini publik memang untuk kandidasi sebagai capres memang masih terlalu berat bagi seorang Jenderal Andika, karena gapnya dengan calon-calon populer lain masih sangat jauh sekali. Nah, saya ingin masuk ke situ. Mungkin adalah sebagai cawapres kali. Nah, itu saya ingin masuk ke situ. Apakah mungkin Andika Perkasa ini akan menjadi kuda hitam? Karena kita lihat kalau dalam berbagai survei, Andika masih cukup rendah ya, Mas Arya. Tidak masuk dalam lima besar bursa calon presiden dalam berbagai survei. Ya, kalau kita lihat tren suara calon-calon yang akan berlaga, memang ada 3 lapis ya. Lapis pertama itu misalnya calon-calon yang dengan elektabilitas di atas 15%, lapis kedua di kisaran 5-10%, dan lapis ketiga di bawah 5%. Kalau kita lihat tren dari banyak sekali lembaga survei yang melakukan rilis survei opini publik, memang tren Andika masih berada di bawah 5%. Dan ini tentu sangat sulit bagi beliau untuk bisa menembus di atas 10% dengan waktu yang tersedia menjelang pendaftaran itu lebih kurang 1 tahun lebih ya. Nah, dan juga tentu dia akan bertarung dengan calon-calon populer lain yang memang secara politik punya basis yang jelas. Ya. Jadi memang dengan situasi seperti itu, secara kemungkinan memang yang lebih masuk akal bagi seorang Jenderal Andika adalah posisi sebagai cawapres. Ya. Dan itu tentu juga tergantung bagaimana kemampuan Nasdem untuk meyakinkan partai-partai politik lain. Karena kan untuk mencalonkan presiden paling tidak harus terpenuhi 20% kursi di DPR. Okay. Dan itu sekitar 115. Nasdem hanya punya 59 kursi. Yeah. Dan tentu butuh koalisi ya. Tentu mengkomunikasikan 3 nama ini ke partai-partai koalisi lainnya tentu juga tantangan ya. Iya. Dan nama Andika Perkasa memiliki pesona untuk menarik partai lain bergabung dengan Nasdem. Pesonanya saya kira tergantung untuk cawapres. Saya kira
dia akan Oke. bersaing dengan nama-nama lain juga tentunya. Cawapres berarti Mas ya? Ya, Oke. dan tentu juga partai-partai lain juga punya calon gitu ya. Oke. Dan memang tidak cukup hanya Nasdem ya. Oke. Kalau Pak Andika memang ingin mendapatkan tiket, tentu juga harus melakukan komunikasi dengan partai-partai politik lain. Oke, baik. Nah, Baik, Mas Arya Fernandes, pengamat politik CSIS, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu Mas Arya.